berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita akan membahas salah satu pusaka yang dimiliki oleh Papa Darto. Yang kalau kita sudah saksikan bersama ini, di depan kita semua ada salah satu tombak, bisa dibilang tombak yang berukuran tidak setinggi yang biasanya, sepanjang yang biasanya tombak. Mungkin bisa dijelaskan langsung dari yang punya. Gimana? Oke. Jadi tombak ini langsung ke namanya sih. Namanya tombak apa ya? Oke. Tombaknya ini Mas Toko. Namanya tombak Mas Toko ya. Tapi ini yang istimewa ya. Ini papa dapat dari teman dari keraton di Cirebon. Nah, dari keraton di Cirebon. Nah, modelnya makanya kelihatan kayak ini ada ukiran bentuk kayak wayang golek ya. Iya. Ya kan? Kayak wayang golek. Ini kalau nggak salah Prabu Kresna ini. Kalau nggak salah ya, ini Prabu Kresna. Dan ini otentik ya. Otentik memang kuno yang kemungkinan dibuat pada zaman itu ya, pada zaman kerajaan keraton di Cirebon kita. Ini asli dari sana. Ya, kita lihat ya. Iya. Oke. Nah, ini model-model kayak gini kan biasanya kayak tongkat komando gitu ya. Tetapi ini memang uniknya ada bentuk ukiran kepala wayang gitu. Tapi kalau lebih unik lagi yang ini isinya. Nah, model tombak Mas Toko itu ya kayak begini nih. Lurus, terus ini agak mengecil. Nah, terus ini membesar lagi terus lancip. Ini tombak Mas Toko. Ini termasuk tombak yang cukup langka ya. Sekitar tangguh era apa ya? Cukup langka. Oke. Nah, ini memang dapatnya dari keraton di Cirebon. Warangkanya juga keraton Cirebon, tapi untuk isinya ini ya, untuk isinya ini beberapa teman berdiskusi ya, dari Semarang, Ungaran, terus yang dari Yogyakarta itu menyampaikan kalau bentuk materialnya ini, dari material ini lebih tua, jadi kemungkinan adalah zaman Budo. Budo itu berarti sebelum ini ya, seribuan. Seribuan. Ya, Budo itu seribuan ke belakang. Jadi ini berusia menurut perkiraan. Namanya tangguh kan semuanya kira-kira ya kan, entah salah entah benar. Tapi memang Papa melihat bahwa ini model-model, melihat seratnya, bentuk besinya, lapisan-lapisannya ini sangat kuno ya. Ini memang betul-betul Budo ya. Itu kan tadi tombaknya dapatnya Mas Toko. Artinya apa itu, Pak? Oke. Nama Mas Toko itu, kata Mas Toko itu serapan dari bahasa Sanskerta. Ada yang bilang Mestoko, ada yang bilang Mustoko. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa, Mustoko itu kepala artinya. Jadi pucuk. Nah, ada yang mengartikan ini pucuk paling atas, terus bisa kepala. Di masjid-masjid itu kan juga ada Mustoko masjid itu kan yang di atas. Nah, ini memang artinya itu. Jadi ini dimaksudkan adalah tombak-tombak yang biasanya digunakan, dipasang pada landian. Landian itu kan yang panjang itu tuh, kayu yang panjang itu ditaruh di atas dan dipakai untuk meletakkan bendera atau panji-panji lambang kerajaan atau lambang keraton. Gitu, lambang keraton. Jadi memang kalau yang betul-betul sepuh, tombak-tombak ini memang cukup langka. Kenapa? Karena memang hanya dipakai untuk pataka-pataka, ya kan? Pataka-pataka kerajaan, lambang-lambang kerajaan gitu, Dik. Jadi
intinya adalah ini kayak dimaksudkan untuk lambang perlindungan dari kerajaan. Jadi memang langka. Kalau yang sepuh ya, yang sepuh itu memang langka. Tapi kalau yang baru kan sekarang banyak yang bisa diproduksi kan. Nah ini yang kalau model-model kuno begini sangat langka. Kalau mungkin tombak ini sebenarnya itu punya, apalagi khususnya ini ya, punya pamor nggak sih? Kalau di keris tuan punya pamor. Iya. Kalau yang ini tidak ada pamor. Karena memang kalau yang budo-budo itu jarang keluar pamor. Iya juga sih. Jadi ini tapi ini kelihatan bahwa ini memang apa namanya bersap-sap, berlapis-lapis. Dan tombak Mas Toko ini ciri khasnya juga bilahnya itu tidak pipih tapi cenderung kotak. Nah, kan kotak. Nah, ini kalau misalkan tengahnya ada kerowingan, nah itu kayak semacam tombak cipiran gitu. Tapi ini tidak. Jadi kerowingannya sedikit. Jadi ini cenderung adalah segi empat di tengahnya ini. Dan modelnya memang begini, kecil, membulat, membesar ke atas, mengecil lagi kayak begini. Dan memang kalau yang sepuh bener ini sangat langka. Nah kalau yang dipucukkan untuk kayu yang untuk landian pataka itu biasanya ada juga menur kecil. Ya Papa punya yang tombak yang kecil, modelnya mirip sekali ini, memang Mas Toko, tapi pendek segini. Tapi itu juga materialnya material Budo itu, kuno sekali, tua sekali. Jadi memang tombak-tombak semacam ini kalau yang sepuh itu sangat-sangat dicari ini ya. Bisa termasuk tindih nggak sih? Ya. Jadi memang perlindungan itu kan untuk melindungi, untuk nindih karena ini memang tua, karena ini tindih itu karena memang Budo gitu kan. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan Mas Toko itu memang untuk perlindungan negara. Jadi memang sangat-sangat langka. Gitu ya. Ya, terus kalau ininya sendiri kan tadi nyebutin ciri-ciri kotak ya. Ini ada ciri-ciri yang unik lagi. Itu memang punya tujuan tertentu nggak sih? Apa cuman sebagai nilai estetika? Ini memang kayak ada ornamennya ya, yang di bawah ini memang ciri khas. Ornamennya bisa macam-macam. Itu ada yang model kayak apa mahkota ya kan. Kalau yang ini modelnya kayak bintang 4 gitu kan. Yang ada 4 sisi. Ini bisa jadi juga kayak bermodel kayak bunga Wijaya Kusuma, tapi ini lebih tidak naik tapi ke bawah. Terus ini juga kalau ini ada metok ya, metoknya juga iras, ini metoknya jadi satu, jadi tidak lepasan begitu. Ini metok iras jadi satu, dan ini memiliki lapisan 1, 2, 3, 4, jadi ada 4 tingkat. Jadi memang ini levelnya sudah level keraton zaman dulu ya, zaman dulu untuk level keraton. Nah ini ya namanya Mas Toko ya, ini memang pegangan untuk kerajaan zaman dulu. Jadi memang doa-doanya untuk perlindungan wilayah negara yang sangat luas. Berarti pusaka ini memang tidak ditujukan untuk berperang ya? Hanya Tidak. Perlindungan saja di dalam keraton. Betul. Dan tidak sembarangan orang memiliki kayak begini. Karena keraton kan juga nggak banyak, walaupun berganti-ganti gitu kan, berganti-ganti dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga memang produksinya nggak banyak. Ya, produksinya. Tombak Mas Toko ini yang paling panjang atau tinggi itu kira-kira berapa? Ya, kalau yang pernah Papa lihat di teman Papa itu ada satu ya, tapi panjangnya mirip ini, ya. Memang yang sekian ini memang ya, karena apa, kalau pataka kan nggak terlalu tinggi ya, untuk nggak terlalu panjang gitu, tingginya maksimal segini. Tapi yang Papa punya ini yang paling panjang segini, yang paling kecil itu sekitar 15 cm gitu, dan itu Budo. Kalau bentuknya mirip sekali, tetapi memang tidak ada yang lincip-lincip 4 ini, nggak ada, hanya semacam bulatan
bunga Wijaya Kusuma, kayak lebih mirip ke bunga Wijaya Kusuma yang ada di bawah, tapi itu kecil juga kuno. Nah, kalau itu peninggalan dari Eyang dulu ya, turun temurun lah, dari Eyang ke Eyang Buyut ya kan, Eyang Kakung, terus ke Papa gitu. Ya itu Papa simpan semua karena itu memang pusaka peninggalan dari keluarga ya, kira itu ya. Oke, terima kasih penjelasannya Bapak. Demikian yang bisa kita obrolkan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Tapi anak muda berpusaka baru luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.